Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi, dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baik kami maupun tanah kami, belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami
akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu, diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, Pada hari ini, aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi, itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. lalu berkatalah mereka, Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa Engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, Aku akan berbuat seperti katamu itu. kemudian kata Yakub, Bersumpahlah kepadaku. maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Ayahmu sakit. lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, Telah datang anakku Yusuf kepadamu. maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak, dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk
untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian raya di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka." adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya
akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak, orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, Engkau tidak menuntut? Engkau memang melihatnya, sebab Engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya Engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim, Engkau menjadi penolong.
Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkannya, Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur.' Katanya kepada orang itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.
Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari, dan bunuhlah mereka di depan mataku." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia.